Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Pernikahan bukanlah sebuah permainan. Terima kasih Yami, ucap Aurel. Sama sayang, sahut Mami Ika. Kebencian Arni semakin memuncak kala Aurel mendapatkan begitu banyak perhatian dari anggota keluarga konglomerat itu. Kasih sayang papanya aja bisa aku rebut, apalagi suaminya, gumam Arni di pojok sana. Kita lihat saja, tak ada yang bisa menolak pesona serta kecantikan seorang Arni, tak ada satupun dan apa yang aku inginkan pasti akan aku dapatkan. Sambungnya lagi dengan senyum smirk dan wajah penuh kesombongan. Gavi dan Aurel sudah kembali ke kamar mereka. Ada perasaan canggung yang hinggap di hati keduanya. Acara memang belum selesai sepenuhnya, karena masih ada beberapa tamu undangan yang ada di sana. Terutama para tamu yang belum lama sampai. Tapi kedua orang tua Gavi meminta mereka untuk segera masuk ke kamar dan beristirahat. Mereka tak mau jika anak dan menantunya nanti kelelahan sehingga jatuh sakit. Para tamu ditemani berbincang oleh Dedi Geva, juga Momi Ivy dan Papi Gabriel dan Mami Ika. Sedangkan untuk pasangan Baya, Oma Cecil dan Opa Gary sudah diminta untuk istirahat sejak tadi. Mereka tak mau jika Tuan dan Nyonya besar Marcio itu kelelahan. Walau bagaimanapun usia mereka yang sudah tak muda lagi membuat mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk beristirahat. Aku. Tanpa sadar keduanya mengucap kata yang sama dan secara berbarengan pula. Kak, kamu dulu, kata Gavi dengan gugup hingga dirinya tanpa sadar menggaruk tengkuknya yang tak gatal sama sekali. Itu, aku atau kamu yang ingin bersih terlebih dahulu, tanya Aurel yang tak kalah gugup. Walau bagaimanapun ini adalah malam pertama bagi dirinya berada di dalam kamar dengan seorang pria dalam keadaan sadar. Kamu saja dulu, sahut Gavi yang kemudian memilih untuk berjalan ke arah sofa dan mendudukkan tubuhnya di sana. Daripada dirinya jenuh menunggu, Gavi lebih memilih menyibukkan diri dengan memeriksa segala kerjanya. Setelah kurang lebih 30 menit, akhirnya Aurel selesai dengan ritual mandinya. Beruntung rambutnya hanya dibuat tergerai sehingga tak banyak pernak-pernik yang menempel di kepalanya dan juga gaun yang dia kenakan tak begitu ribet. Sehingga dirinya dengan mudah dapat melepaskannya sendiri. Entah bagaimana jika ternyata sulit. Dia pasti akan kebingungan bagaimana caranya meminta tolong pada Gavi, karena hanya pemuda itu yang ada di kamar yang sama dengannya saat ini. Kamu mandilah terlebih dahulu, kata Aurel yang saat ini sedang berjalan menuju ke arah meja rias untuk menyisir rambutnya. Dia adalah seorang gadis yang simpel, bahkan saking simpelnya dirinya tak pernah menggunakan skincare apapun, hanya bedak bayi dan juga lip gloss yang menemaninya setiap hari. Walaupun Momi Ivy sudah memberikan begitu banyak peralatan makeup serta skincare, namun karena belum terbiasa membuat Aurel sedikit enggan untuk memakainya. Baginya semua itu terlalu ribet. Mendengar perkataan Aurel membuat Gavi langsung beranjak dari duduknya. Jujur saja tubuhnya sudah sangat gerah sejak tadi. Gavi keluar dari kamar mandi sudah dengan mengenakan pakaiannya, yaitu celana pendek dan juga kaos polos lengan pendek warna putih.
Kamu tidurlah terlebih dahulu, aku masih ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan. Kata Gavi ketika melihat Aurel yang masih duduk bersandar pada kepala ranjang dengan memainkan ponsel miliknya. Iya, sahut Aurel yang langsung meletakkan ponselnya di atas nakas dan merebahkan tubuhnya di ranjang bersiap untuk tidur. Sedangkan Gavi berjalan ke arah meja untuk mengambil laptopnya dan membawanya ke atas ranjang. Disandarkan tubuhnya dan diselonjorkan kakinya, kemudian juga meletakkan laptop di pangkuannya. Merasa ada pergerakan di ranjang membuat Aurel refleks membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Gavi. Sibuk banget ya, tanya Aurel yang berusaha membangun komunikasi dengan suaminya itu. Ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan, jawab Gavi tanpa mengalihkan pandangannya dari layar laptop miliknya. Tidurlah, ini sudah larut, katanya lagi. Iya, sahut Aurel yang kemudian kembali membalikkan tubuhnya menjadi membelakangi Gavi. Gavi menghela nafasnya panjang begitu melihat ke arah Aurel, namun sedetik kemudian dia kembali melanjutkan aktivitasnya kembali. Aurel menguap serta sedikit menggeliat untuk meregangkan otot-ototnya. Beonya ketika tak sengaja tangannya menyenggol sesuatu. Jadi semuanya bukan mimpi, gumam Aurel ketika sepasang matanya menatap ke arah yang dia senggol. Tampan, lirihnya yang secara tak sadar mengagumi ciptaan Tuhan yang sangat indah dan nyaris sempurna. Rambut hitam legam, alis tebal, hidung mancung, bibir tipis dan kulit yang putih. Gumam Gavi dalam tidurnya sambil mencari posisi yang lebih nyaman lagi. Merasa detak jantungnya seakan sudah tak terkontrol, membuat Aurel ingin segera turun dari ranjang dan pergi ke kamar mandi. Mau kemana? Tanya Gavi dengan suara seraknya namun masih memejamkan matanya saat merasa ada pergerakan dari wanita yang didekapnya saat ini. Ya, tangan Gavi melingkar di atas perut Aurel, dan entah sejak kapan itu terjadi. Aku mau ke kamar mandi, jawab Aurel dengan gugup. Sebentar lagi, biarkan seperti ini dulu, sahut Gavi yang malah menarik tubuh Aurel agar lebih dekat dengannya. Pekik Aurel karena kaget. Namun sang empunya tak memperdulikan sama sekali, dia malah menikmati kehangatannya pagi ini. Kemarin malam sebelum acara pernikahan mereka berdua, kedua orang tuanya mengajak Gavi untuk berbicara. Sejak saat itu dirinya memutuskan untuk mencoba sebuah hubungan yang serius dengan Aurel. Flashback. Ada apa Mommy sama Dedi panggil aku? Tanya Gavi yang baru masuk ke dalam ruang kerja sang Dedi. Tentu saja karena ada yang ingin kami berdua bicarakan dengan kamu nak, sahut Mommy Ivy. Duduklah dulu, biar kita enak untuk bicara, sambungnya lagi dan Gavi pun menurut. Gav, Mommy dan Dedi minta kamu untuk bisa membuka hati pada Aurel, pernikahan bukanlah sebuah permainan. Jadi Mommy dan Dedi harap kalian dapat menerima semua takdir ini dan jalani pernikahan kalian dengan baik, kata Dedi Geva setelah Gavi duduk. Tapi aku gak cinta sama dia Dat, yang aku lakukan hanyalah sebuah bentuk pertanggungjawaban, kata Gavi. Jika nanti dia tak hamil, aku akan melepaskannya, sambungannya lagi. Bukan gak cinta, tapi belum Gav, ralat Mommy Ivy. Mommy dan Dedi bisa berkata seperti itu karena kalian tak merasakan apa yang aku rasakan. Kalian menikah karena kalian saling mencintai,
bukan karena sebuah keterpaksaan, kata Gavi. Kamu salah, sahut Mommy Ivy. Kisah awal rumah tangga kami jauh seperti yang kamu bayangkan, sambungnya, dan setelah itu Mommy Ivy menatap ke arah Daddy Geva. Seolah mengerti akan tatapan sang istri yang meminta persetujuan darinya, Daddy Geva pun menganggukkan kepalanya. Kami pun menikah tanpa cinta, kata Mommy Ivy. Hah, maksudnya, Gavi masih tak percaya dengan apa yang dia dengar. Iya, kami menikah tanpa cinta, bahkan kamu baru mengenal beberapa saat sebelum mengikat janji suci, kata Mommy Ivy dengan tatapan yang menerawang kejadian masa lalu saat dirinya baru pertama kali bertemu dengan Daddy Geva. Lalu dengan perlahan Mommy Ivy pun menceritakannya. Tapi tentu saja tanpa bercerita tentang kesepakatan yang telah dia dan Daddy Geva buat. Kasihan dia nak, Mommy dan Daddy harap kalian berdua bisa sama membuka hati, kata Mommy Ivy di akhir ceritanya. Kami berdua bisa melewati semuanya hingga pernikahan kami bahagia dan penuh cinta, jadi kami sangat yakin kalian berdua pun bisa, sambungnya lagi. Aurelia adalah gadis yang baik Gav, kami berdua yakin dia adalah wanita yang cocok untukmu, timpal Daddy Geva. Akan aku pikirkan, kata Gavi yang tak tahu harus berkata apa, dan dia juga sangat tak menyangka jika kedua orang tuanya menikah dadakan seperti itu. Ingat Gav, jika kamu menyakitinya, menyakiti istrimu, sama saja kamu menyakiti Mommy, Oma, Mami juga para saudarimu. Karena kami sama seorang perempuan dan sama seorang istri, kata Mommy Ivy. Dia juga tak mau berada di posisi ini, dia sama dijebak sepertimu, sambungnya mengingatkan. Iya Mom, jawab Gavi. Sudah sana, kami mau istirahat. Besok adalah hari sakral untuk kalian berdua, kata Daddy Geva yang merasa pembicaraan mereka telah selesai. Sejak keluar dari ruang kerja sang Daddy, Gavi terus saja memikirkan segala yang dibicarakan oleh kedua orang tuanya. Sehingga dia pun memutuskan untuk mengikuti saran kedua orang tuanya, mulai membuka hatinya dan menerima pernikahan ini walau secara perlahan. Apalagi dirinya juga melihat bagaimana seluruh keluarganya, terutama sang Mommy dan sang Oma yang begitu menyukai Aurelia. Gavi yakin jika pernikahan mereka kandas, pasti seluruh keluarganya akan kecewa. Flashback off. Kamu kenapa? Tanya Gavi saat merasa Aurel terus menggeliat dalam pelukannya. Bisa tolong lepas pelukannya gak? Tanya Aurel dengan hati-hati. Kenapa? Apa kamu merasa tak nyaman? Tanya Gavi yang sudah membuka matanya. Itu aku mau ke kamar mandi. Aku, kata Aurel yang seperti ragu untuk mengatakannya. Aku, tanya Gavi dengan memicingkan matanya. Aku kebelet, kata Aurel dengan cepat sambil menutup matanya karena malu. Ya sudah sana cepat, nanti kamu ngompol lagi di sini, seloroh Gavi sambil melepaskan pelukannya dan langsung membuat Aurel ngacir ke kamar mandi hingga tanpa sadar menutup pintu dengan keras. Gavi hanya bisa geleng kepala melihat kelakuan istrinya itu. Setelah beberapa saat Aurel keluar dengan menggunakan batrobenya, karena hanya itu dan handuk saja yang dia dapatkan di kamar mandi. Melihat Aurel keluar kamar mandi dengan ragu ditambah dengan tangan yang memegangi batrobe bagian dadanya,
membuat Gavi berniat untuk mengusili wanita yang kini resmi menjadi istrinya itu. "Apa kamu berniat untuk menggodaku?" tanya Gavi yang masih duduk di atas ranjang dengan menaik turunkan kedua alisnya. "Meng, menggoda apa?" bantah Aurel. "Terus itu," kata Gavi, yang kali ini malah menampilkan senyum smirknya, yang membuat Aurel semakin bergidik ngeri. Itu tadi aku lupa bawa pakaian ke kamar mandi." "Iya lupa," kata Aurel setengah terbata. Gavi turun dari ranjang dan berjalan mendekat ke arah Aurel, semakin membuat wanita itu merasa dak-dik-dukder di dalam hatinya, bahkan jantungnya pun terasa semakin tak karuan dalam berdetak. Kap. Mata Aurel terbelalak seketika saat mendapatkan kecupan di keningnya dari Gavi walaupun hanya sekilas. Dia serasa tak percaya dengan apa yang didapatkannya pagi ini. Saking tak percayanya, Aurel sampai meraba kening itu menggunakan jari tangannya. "Hah, apa itu tadi?" monolognya. Benarkah tadi dia mencium keningku?" gumam Aurel. Karena setahu Aurel setelah beberapa hari mereka kenal, Gavi adalah sosok pria yang dingin juga kaku pada orang lain. Bahkan hubungan mereka pun tak sedekat itu sehingga dia bisa melabuhkan kecupannya begitu saja. Bersambung.